Al-Quran. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya Rabbal alamin, ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya Rabbal alamin, ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Amma ba'd, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Mahatma Gandhi, seorang revolusioner dunia, pernah memperingatkan tentang salah satu dari 7 dosa sosial yang sangat fatal adalah education without character, pendidikan tanpa karakter atau moralitas. Bahkan pendidikan yang melahirkan manusia-manusia berkarakter ini telah lama didengung-dengungkan oleh Bapak Pandita Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan yang berpilar kepada cipta, rasa, dan karsa. Bermakna bahwa pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia, termasuk di dalamnya tentang pendidikan di dalam keluarga. Namun sayang hadirin, kemajuan yang terjadi pada abad 21 ternyata anak-anak kerap kali menjadi korban eksploitasi. Sementara itu, sampai saat ini Indonesia dilanda darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak. Harus diakui hadirin, tidak sedikit dari anak-anak dan generasi kita yang terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Terlebih, kabar berita pada media-media massa yang berada di Indonesia tentang begal, narkotika, pembunuhan, tawuran, pemerkosaan, remaja mati akibat miras oplosan, hingga gerakan terorisme yang sering menjadi menu harian. Anak dan generasi kita kini tidak lagi bermental pelopor, melainkan bermental pengekor. Kerjanya hanya molor, kalau besar bisa jadi biangnya koruptor. Oleh karena itu hadirin, menjawab tantangan bangsa kita tercinta, izinkan kami membawakan syarahan dengan judul Membangun Karakter Anak Bangsa, Perspektif Al-Quran.
dengan landasan firman Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Majelis Hakim rahimakumullah. Ayat tersebut dimulai dengan lafaz wal yakhsha. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Wal yakhsha istimbatnya adalah sigot amr. Kaidah mengatakan al aslu bil asri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Ayat tersebut sangat erat kaitannya dengan surah At-Tahrim ayat 6 di dalam hal mendidik anak. Menurut Syihabuddin Mahmud bin Abdullah Al-Husaini Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani jilid ke-21 halaman 101 menjelaskan ketika turun ayat tersebut, Umar bin Khattab ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing. Lalu bagaimana menjaga ahli-ahli kami?" Rasulullah menjawab,
Kamu larang mereka terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah kepadamu. Dan kamu perintahkan mereka terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah kepadamu. Oleh karena itu hadirin, wajib bagi kita, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Jika hal ini tidak melekat pada diri seorang anak dan generasi kita, kami yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangun bangsa, melainkan sebagai pembawa virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Kalau kita merujuk pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, ini jugalah yang menjadi prioritas utama bangsa kita dalam membangun karakter anak bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan sosial dengan ilmu pengetahuan. Kita sangat bersyukur, menurut data yang kami lansir dari merdeka.com, pemerintah mengucurkan dana yang tidak sedikit dalam sektor pendidikan. 20% dari total APBN, di mana pada tahun ini 2022 ditetapkan sebesar 2.714,15 triliun. Pemerintah berharap anggaran pendidikan ini dapat membangun kemampuan dasar anak-anak Indonesia, mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan dasar, terutama dalam kemampuan literasi, matematika, dan sains. Namun sangat miris hadirin, sampai saat ini bangsa kita Indonesia yang tercinta ini masih tertinggal dan terbelakang. Menurut hasil riset Program for International Student Assessment pada 2018, lembaga internasional ini melakukan penelitian tentang penilaian kualitas siswa dalam 3 ranah. Yang pertama, ranah membaca atau literasi. Kedua, ranah kemampuan matematis. Dan yang ketiga, ranah sains atau ilmu pengetahuan alam. Posisi Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Padahal pendidikan adalah ujung tombak untuk mencerdaskan bangsa. betul hadirin. Untuk itu hadirin, kita tidak boleh hanya duduk berpangku tangan menunggu datangnya keajaiban dari langit. Kita tidak boleh lengah dan merasa berada pada zona nyaman. Mari kita sing-singkan lengan. Kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak cukup. Harus dilandasi dengan hati dan jiwa yang sehat melalui penanaman karakter, yaitu harus dilandasi dengan iman yang kuat. Hal ini sejalan dengan firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على
Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami berikan mereka dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha benar firman-Mu, ya Allah. Maha benar firman-Mu, ya Rabbi. Maha benar firman-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi Maha Agung. Hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safatut Tafasir jilid 2 halaman 163 menjelaskan, walaqad karramna bani adama laqad syarrafna dzurriyyata adama ala jami'il makhluqati bil aqli wal ilmi wan nutqi. Sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam di atas makhluk-makhluk lainnya. Dapat dipahami bahwa dengan potensi ilmu yang berdimensi horizontal, potensi akal yang berdimensi vertikal, dan potensi komunikasi yang berdimensi universal, tidak parsial, maka tercipta sumber daya insani Indonesia yang berkualitas. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin calon penghuni surga. Dengan demikian, uraian ini dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya nasib suatu hidup bangsa sangat bergantung dengan kondisi akhlak generasi bangsanya yang ditopang dengan ilmu pengetahuan. Jika baik akhlak generasinya, maka baik pula masa depan bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Demikian syarahan dari kami. 7 dikali 7 sama dengan 49. Setuju? Tidak setuju. Yang penting penampilan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bugis, Purani Dolo, Toraja, Umbaya Mandarate, Makassar, Aneji Kule Kupabatu Mangerikat Tengasing. mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.